Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah Adiba dari Agribisnis B Angkatan 18 Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang webinar AgriTalk seri 1 yang membahas tentang pembangunan pertanian new normal dengan menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Berikut adalah para pematerinya, yaitu yang pertama Insinyur Hadi Sulistiono MM, yang kedua Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, yang ketiga Endang Rahman Hakim, yang keempat Dr. Insinyur Evita Solihah Hani MP. Yang pertama yaitu tentang kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Dengan adanya COVID-19 ini di seluruh dunia mengalami ancaman krisis pangan dunia. COVID-19 ini berdampak pada sektor pertanian, terlebih pada para petani kita. Ada beberapa tantangan ketahanan pangan yang harus dihadapi oleh Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama, satu, tetap harus berproduksi. Yang kedua, konsumsi. Yang ketiga, distribusi antar provinsi dan pulau. Yang keempat, harga yang cenderung tidak berpola. Dan yang terakhir adalah kekeringan. Selanjutnya, bagaimana sih menjaga semangat para petani pada pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yaitu mengurangi kerentanan petani akibat COVID-19, baik terkait aspek kesehatan, pengetahuan, dan produksi maupun ekonomi. Dan yang kedua yaitu membantu melonggarkan disrupsi distribusi hasil-hasil produksi petani. Berikut adalah 7 rencana aksi yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan pasca COVID-19. Strategi penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan pangan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan mutu pangan untuk menuju peningkatan gizi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan usaha pangan segar maupun olahan. Yang keempat, regenerasi petani dengan memperluas kesempatan untuk menjadi petani milenial. Yang kelima, melakukan peningkatan produksi dan penganekaragaman produksi pangan. Yang keenam, penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian secara spasial. Yang ketujuh, perubahan percepatan pola pertanian berbasis teknologi 4.0. Implementasi yang dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian yaitu yang pertama, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Yang kedua, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Yang ketiga, program padat karya tunai. Yang keempat, jaringan pengaman sosial. Selanjutnya, perkembangan harga di tingkat konsumen pada tahun 2020. Perkembangan harga beras, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Perkembangan harga ini dilihat dari bulan Januari hingga bulan Mei pada saat ini. Harga rata-rata beras di tingkat konsumen stabil dan hanya mengalami penurunan 1% saja. Bawang merah mengalami kenaikan dikarenakan belum panen raya, sedangkan bawang putih mengalami penurunan karena impor sudah masuk. Cabai rawit dan cabai keriting mengalami penurunan harga yang sangat besar dikarenakan panen raya di daerah sentral. Materi selanjutnya yaitu tentang TaniHub. TaniHub adalah bagian dari Tani Group, perusahaan teknologi rintisan yang didirikan oleh Ivan Aril dan Panitra Venika. TaniHub bergerak dua lini utama, yaitu TaniHub, sebuah e-commerce yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli korporasi seperti supermarket, hypermart, hotel, dan restoran, dan TaniFund, sebuah crowdfunding platform yang menyediakan sarana investasi bagi masyarakat umum serta pembiayaan bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan usahanya. Materi selanjutnya yaitu tentang TaniHub. TaniHub adalah bagian dari Tani Group, perusahaan teknologi rintisan yang didirikan oleh Ivan Aril dan Panitra Venika. TaniHub bergerak dua lini utama, yaitu TaniHub, sebuah e-commerce yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli korporasi seperti supermarket, hypermart, hotel, dan restoran, dan TaniFund, sebuah
crowdfunding platform yang menyediakan sarana investasi bagi masyarakat umum serta pembiayaan bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan usahanya. Dari selanjutnya tentang strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Saat ini Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan mengalami kehidupan normal baru di mana masyarakat di Indonesia harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Dengan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari COVID-19 terlebih pada pekerja industri. Bagaimana nih dengan perguruan tinggi pada saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19? Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki berbagai macam fungsi yang sangat penting dan strategi yang dilakukan pada saat ini adalah melakukan perkuliahan secara online dan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan COVID-19. Perguruan tinggi juga menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa selama pembelajaran di rumah dan memantau kondisi mahasiswa dan dosen-dosennya serta menyediakan ruang kesehatan dan APD yang dibutuhkan. Selain itu, melakukan peninjauan ulang agar bisa diturunkan UKT. Kesimpulannya adalah dampak pandemi COVID-19 ini tidak hanya menimbulkan risiko bagi sektor pertanian, tetapi pemicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan menurunkan daya beli konsumen dan dapat membahayakan akses ke jaring aman. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum